Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Marliana, NIM T 2018-5037 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Akan membacakan sebuah dongeng, tugas dari mata kuliah mendongeng dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan bacakan dongeng dengan judul Siput dan Pohon Ceri. Di suatu hari di taman yang indah terdapat pohon ceri yang sangat tinggi dan sangat besar. Di bawah pohon ceri tersebut terlihat seekor siput kecil yang bernama Puyuh. Puyuh adalah siput kecil yang berbahagia. Di musim semi, di musim panas dia senang di musim semi dan musim panas dia senang bermain dengan teman-temannya seperti kupu-kupu, burung dan lain-lain. Dan di musim dingin dia akan masuk ke dalam rumah yang nyaman, cangkangnya. Suatu hari ketika musim semi berakhir, dia bangun dari tidurnya, keluar dari cangkangnya dan memastikan keadaan di luar sana. Ketika dia keluar, wah, indah sekali di luar. Sudah musim semi ternyata. Nah, dia melihat kupu-kupu bernari-nari, lebah mendengung, bermain-main, seperti itu. Kemudian dia mendengar suara perutnya yang bergemuruh dan merasa lapar. Kemudian dia berkata, "Oh, perutku lapar. Harusnya aku makan sedikit sekali selama musim dingin. Jadi aku akan merasa lapar sekarang," seru Puyuh. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke sekeliling dan melihat pohon ceri yang sangat besar. Ketika melihat pohon ceri yang sangat besar, Puyuh melihat buah ceri yang merah-merah bak permata. Wah, ceri itu sudah besar. Aku ingin memakannya. Pasti rasanya segar dan manis, seru Puyuh. Puyuh mulai berjalan menaiki pohon tersebut. Ketika dia berjalan masih sampai di bawah, dia bertemu dengan Kroki, temannya seorang katak. Nah, ketika bertemu dengan Kroki menyapa, "Hai Puyuh, mau pergi kemana kau?" Puyuh menjawab, "Hai paman Kroki, aku ingin naik ke atas. Aku lapar, aku ingin memakan ceri." "Naik ke atas? Kau berjalan sangat perlahan. Mana mungkin kau bisa naik?" Kemudian Puyuh menjawab, "Tidak, aku bisa. Aku akan berjalan perlahan dan mendapatkan buah ceri tersebut." Tidak usah Puyuh, lebih baik kau mencari makanan di bawah saja." Puyuh menjawab, "Tidak, aku ingin mendapatkannya." "Baiklah kalau begitu, sampai jumpa Puyuh," kata paman Kroki. Puyuh mengatakan, "Sampai bertemu lagi paman Kroki." Kemudian ketika paman Kroki pergi melompati Puyuh untuk mencari makanan, Puyuh terus memanjat dan melanjutkan perjalanannya. Dia bahagia karena membayangkan buah ceri yang manis dan segar tersebut. Nah, di pertengahan perjalanan, Puyuh merasa lelah. Tiba-tiba bertemu dengan seorang Wingsi, si kupu-kupu cantik. "Hai Puyuh, apa yang kau lakukan di sini?" "Hai Wingsi, aku datang ke sini karena ingin memakan ceri." "Mana mungkin kau datang ke tempat setinggi ini hanya untuk makan ceri?" "Iya, aku ingin ceri segar." "Perjalanan tinggi pasti lama karena kau hanya bisa merangkak, tidak sepertiku yang bisa terbang." "Iya, memang sulit karena ini terlalu tinggi dan perjalanan yang panjang." "Lantas bagaimana bisa?" "Karena aku selalu membayangkan kenikmatan ceri dan akan berusaha memanjatnya," seru Puyuh. "Baiklah, nikmatilah cerimu. Aku akan pergi," seru Wingsi. "Ya, sampai jumpa Wingsi," seru seorang Puyuh. Puyuh terus menanjak dengan perlahan ke dahan pohon yang lebih tinggi. Semangat Puyuh semakin besar karena dia merasa semakin dekat dengan buah-buah ceri tersebut.
Puyo melihat ceri yang berwarna merah dan segar. Puyo sangat lelah, tapi dia merasa bahagia karena dia sudah berada di tempat tujuannya. Sambil memakan ceri, Puyo berpikir bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita sudah bersungguh-sungguh dan berusaha. Kebahagiaan akan datang setelahnya. Kita mendapatkan hal yang dia inginkan, yang inginkan dan dia usahakan. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.